Program swasembada pangan di Republik Indonesia menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Momentum ini ditegaskan dengan kehadiran Prabowo Subianto pada panen raya padi di Karawang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Swasembada pangan menjadi prioritas strategis yang menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Civitas Akademika. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mentransformasikan hasil riset menjadi kebijakan dan praktik nyata di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bersama kami Dr. Mustafa Abdul Rahim, SPMP, selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan di Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Prabowo Subianto selaku Presiden menghadiri panen raya padi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada tanggal 7 Januari 2026 yang menjadi momen penting pengumuman swasembada pangan nasional. Acara ini menandai keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan dengan stok beras nasional yang melampaui 3 juta ton serta mempertegas arah modernisasi pertanian. Panen raya tersebut menandakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada awal tahun 2026 yang merupakan perwujudan dari target swasembada pangan. Panen raya ini menjadi simbol kuat bahwa produksi beras nasional dalam kondisi stabil dan berkelanjutan dengan stok beras pemerintah mencapai angka yang tinggi. Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar kurang lebih 164,4 triliun untuk tahun 2026, meningkat 5,9% dari tahun sebelumnya. Fokus utama mencakup swasembada beras, peningkatan produksi susu dan daging sapi, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% melalui sektor strategis. Optimis lahan seluas 550.000 hektar dan distribusi bantuan pupuk bersubsidi hingga 9,62 juta ton. Sulawesi Tengah memiliki luas sawah sebesar 136.180 hektar di tahun 2025. Setelah ada penambahan 10.180 hektar di tahun 2025 dan Kabupaten Banggai memiliki luas lahan panen sebesar 5.671 hektar dari luas lahan baku sawah sebesar 23.855 hektar. Berdasarkan data statistik yang ada, tentu luas lahan baku yang bisa dicetak sawah baru di setiap kabupaten kota masih ribuan bahkan jutaan hektar. Oleh karenanya, dengan masuknya program prioritas ketahanan pangan dalam kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini harus benar-benar kita manfaatkan. Mengingat Kabupaten Banggai sebagai kabupaten sentral di Sulawesi Tengah, dengan jalur perdagangan dan permintaan kebutuhan beras yang cukup tinggi di kabupaten tetangga, di antaranya Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, bahkan provinsi di luar Sulawesi Tengah. Kami memberikan dukungan penuh terhadap agenda prioritas pemerintah tahun 2026 dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui optimalisasi lahan, percepatan cetak sawah, dan penguatan cadangan pangan pemerintah. Dalam mewujudkan swasembada pangan, tentu sumber daya manusia yang menjadi penunjang utama. Oleh karenanya, sebagai rumah canda di muka akademik Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Luwuk, kami akan berupaya untuk membangun kualitas sarjana pertanian yang unggul, berkualitas dan berdampak guna memajukan sektor pertanian di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung program ketahanan pangan, bersama-sama untuk bertani dan memajukan pertanian
demi terwujudkan ketahanan pangan di Indonesia.